Di ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, udara tipis membuat napas tersengal dan dingin menusuk tulang. Namun di sanalah ribuan manusia memilih bertahan hidup dalam kota yang nyaris terasing dari dunia. Kota itu bernama Larinconada, sebuah tempat yang disebut-sebut sebagai kota tertinggi di muka bumi. Di balik gemerlap kata emas yang mengundang imajinasi tentang kemewahan, tersimpan kisah getir tentang kerja keras, keringat, dan darah manusia. Di sanalah ribuan pekerja tambang menggali perut bumi, berharap menemukan serpihan logam mulia yang mungkin mengubah nasib. Tapi pertanyaannya, benarkah emas mampu memberikan kebahagiaan? Ataukah justru emas hanyalah fata morgana yang meninggalkan luka lebih dalam daripada kilaunya? Mari kita menapaki jalan menuju Larinconada, sebuah gunung emas di Peru, tempat di mana mimpi dan derita bertemu dalam satu ruang yang dingin dan sunyi. Larinconada terletak di pegunungan Andes, Peru, di ketinggian sekitar 5.100 meter di atas permukaan laut. Untuk memahami artinya, bayangkan pesawat penumpang biasanya menekan tombol tanda sabuk pengaman ketika terbang di ketinggian itu. Sementara manusia di sini hidup, bernapas, dan bekerja setiap hari. Udara tipis membuat tubuh mudah lelah, kepala pusing, bahkan kadang pingsan. Suhu di bawah 0 menggigit kulit, sementara malam yang panjang diselimuti kabut dan es. Namun di antara lereng gunung berselimut salju itu, berdirilah kota yang dihuni lebih dari 30.000 orang. Jalannya becek, sempit, penuh lumpur bercampur sampah. Rumah-rumah berdiri dari papan dan seng. Tak ada sistem pembuangan limbah, tak ada air bersih mengalir. Larinconada disebut kota, tapi wajahnya lebih mirip kamp pengungsian permanen. Pertanyaannya, mengapa orang-orang tinggal di sana? Jawabannya sederhana tapi getir, karena emas. Sejak ribuan tahun lalu, emas sudah memiliki makna khusus di tanah Andes. Bagi bangsa Inca, emas bukan sekedar harta. Ia adalah air mata matahari, lambang suci yang tak ternilai. Emas digunakan untuk ritual, kuil, dan lambang kekuasaan. Namun di abad ke-16 mengubah segalanya. Bangsa Spanyol datang membawa bedil dan kapal, juga kerakusan akan emas. Mitos El Dorado, kota emas yang konon tersembunyi di Amerika Selatan, membuat para penjajah Eropa rela menaklukkan gunung dan mengorbankan nyawanya. Larinconada, meski kecil dan terpencil, adalah bagian dari obsesi itu. Sejak lama, gunung-gunung Andes menjadi ladang emas, dan Larinconada berdiri sebagai simbol bagaimana emas mampu mengikat manusia hingga ke tempat yang paling sulit ditinggali di dunia. Namun emas di Larinconada tidak jatuh begitu saja ke pangkuan. Untuk mendapatkannya, para penambang harus tunduk pada sebuah sistem unik sekaligus kejam yang disebut casoreo. Sistem ini bekerja dengan aturan sederhana. Para pekerja tambang bekerja 30 hari penuh tanpa upah. Pada hari ke-31, mereka diizinkan membawa keluar bantuan dari dalam tambang sebagai gaji. Jika beruntung, batu itu mengandung emas. Jika tidak, sebulan penuh kerja keras mereka tak menghasilkan apapun.
Bayangkan, sebulan penuh turun ke kegelapan tambang, menghirup udara debu, tubuh basah oleh keringat dan dingin, semua hanya untuk 1 hari, satu kesempatan yang bisa berarti kaya mendadak atau pulang hampa. Seorang penambang tua pernah berkata, "Di Larin Conada, kami tidak bekerja untuk perusahaan. Kami bekerja untuk harapan, dan harapan itu seringkali lebih kejam daripada tambang itu sendiri." Casoreo adalah berjudi hidup, dan ribuan orang memilih untuk terus berjudi setiap bulan. Di luar tambang, penderitaan tetap membayangi. Rumah-rumah reot berdiri di lereng curam. Anak-anak bermain di jalan becek bercampur es dan limbah. Perempuan menanggung beban yang tak kalah berat. Mereka mengangkut batu, mencuci kerikil dengan air bercampur merkuri, berharap menemukan serpihan emas. Tangan mereka retak oleh dingin, wajah mereka menghitam oleh asap dan debu. Namun di mata mereka selalu ada cahaya harap, walau samar. Ironisnya, mereka disebut kota emas. Larin Conada tidak memperlihatkan kemakmuran. Tidak ada bank, tidak ada hotel, tidak ada gedung megah. Yang ada hanyalah kemiskinan, kesuraman, dan bayangan dingin Andes. Kilau emas hanya bersinar di pasar-pasar jauh, di Lima, di New York, di Dubai. Sementara di sini, yang tersisa hanyalah tubuh lelah dan mimpi yang terus ditunda. Tapi cerita Larin Conada tidak berhenti di kerasnya hidup. Ia juga menyimpan kegelapan yang lebih pekat. Proses pengolahan emas menggunakan merkuri dari sianida. Zat beracun ini mencemari tanah, air, bahkan udara. Akibatnya, banyak penduduk menderita keracunan logam berat, tubuh melemah, gigi rontok, kulit membiru, dan organ dalam rusak perlahan. Tambang juga menjadi kuburan tanpa nisan. Runtuhan batu, kecelakaan, ledakan, semuanya bisa terjadi. Namun kematian jarang diingat. Di Larin Conada, mati demi emas dianggap lumrah. Dan ketika malam turun, sisi gelap lain muncul. Alkoholisme merajalela, prostitusi menjadi bagian dari ekonomi kota. Kejahatan beredar tanpa hukum yang jelas. Tidak heran bila sebagian orang menyebut Larin Conada sebagai kota tanpa hukum, tempat manusia hidup di batas antara bertahan atau menyerah. Lalu apa arti emas sebenarnya? Ada sebuah istilah kutukan sumber daya. Negara atau daerah yang kaya mineral, minyak atau emas justru seringkali miskin, penuh konflik dan penderitaan. Afrika dengan berlian darahnya, Timur Tengah dengan perang minyaknya, dan Andes dengan emasnya. Larin Conada adalah cerminan dari kenyataan itu. Kita menganggap emas sebagai simbol kemewahan. Tapi di balik cincin dan kalung yang berkilau, ada ribuan kisah getir yang jarang terdengar. Emas ternyata bukanlah lambang kebahagiaan, melainkan ujian bagi manusia. Ia menggoda, menjanjikan, tapi sekaligus merusak. Dan seringkali emas tidak dimiliki manusia. Sebaliknya, manusialah yang menjadi milik emas. Maka, Larin Conada berdiri bukan sekedar sebagai kota. Ia adalah peringatan, monumen hidup tentang ambisi manusia yang tak pernah kenyang. Di atap dunia, ribuan manusia menggali perut bumi, mengejar kilau emas, meski hidup mereka sering lebih gelap daripada malam Andes. Barangkali emas tak pernah benar-benar menjadi milik siapapun. Sebab emas hanyalah fata morgana, semakin dikejar, semakin menjauh dari makna sejati kebahagiaan. Dan kini pertanyaannya tersisa bagi kita semua. Jika emas tak mampu membeli kebahagiaan, lalu apa arti dari segala kejaran manusia? Mungkin yang paling berharga bukanlah emas yang terkubur di dalam bumi, melainkan manusia yang berdiri di atasnya.